Nama saya Rizkina Ababil. Saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Jadi di sana itu terkenal kan. Di Tuban itu terkenal dengan Tuban Bumi Wali. Saya dulu mondok Kang Ali. Jadi saya dari mulai kecil itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Saya itu mulai SMP sampai sekolah menengah ke atas itu saya mondok di pesantren Sunan Jagung. Jadi mulai kitab alala tanalul ilma illa bisitatin saunbi ka'an majmu'iha bi bayani. Di sana itu ada sekolah terakhir yaitu kelas 5 diniyah. Ngajinya itu alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musollian dan selanjutnya. Jadi dulu itu ada 2 pilihan saya untuk mondok. Yang pertama di Gus Baha, yang kedua Gus Samsudin dari Abah Samsudin. Ini saya pengen jadi wali lewat Abah Samsudin aja. Mungkin saya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur Abah Samsudin. Jadi tentang kesabaran saya, tentang keikhlasan saya. Makanya saya itu tertarik berguru ke Abah Samsudin Jadab. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun penjenengan berada, semoga tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sihatul badan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bercerita, marilah kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam yang gelap gulita sampai sekarang, yaitu alam terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Sumailah hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, khususan Sayyidina Syekh Habib Hasan Asyadili, khususan Sayyidina Syekh Bahuddin Anak Sabandi, khususan Sayyidina Syekh Mbah Maimun Zubair, khususan Sayyidina Syekh Bapak Jagung Lor, sumailah hadrati Mbah Jagung Widur, sumailah hadrati Mbah Wali Songo. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya aina ma kanu, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wal majtama'na hahuna bisababi, khususan Kiai Haji Hasyim Effendi. Lahumul
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila hadrati. Sebut ibu bapak panjenengan masing-masing. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati Kiai Haji Abdul Madin Jawahir wa Ahlul Bait. Summa berarti Kiai Haji Kusbauddin Nur Salim. Summa ila hadrati Habib Bahar bin Smith. Summa ila hadrati Mbah Zain. Summa ila hadrati Samsudin Jadab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita kan alangkah baiknya kita sholawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri.
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma. Monggo kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizkina Ababil, bisa dipanggil Kang Riki, bisa dipanggil Riki juga bisa, terserah panjenengan pokoknya. Saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Jadi pesisir sana kan. Kita perjalanan dari pesisir utara sampai pesisir selatan, yaitu Kabupaten Blitar. Itu asal mula saya dari Tuban tercinta. Di sana itu terkenal kan, di Tuban itu terkenal dengan Tuban Bumi Wali. Jadi di sana tuh banyak sekali para wali-wali Allah yang dimakamkan di daerah Tuban, khususnya di daerah pesisir. Karena kan dulu itu sejarahnya kan kita agama Islam kan juga lewat perdagangan juga nggih. Nah itu dari lintas pesisir utara sana. Jadi sangat melekat sekali. Di sana itu terkenal dengan Syekh Subakir kan. Jadi terkenal Syekh Subakir itu ya dari sana. Dari Tuban, dan ada juga Mbah Sunan Bonang, ada Mbah Sunan Bejagung Lor, dan juga ada Mbah Sunan Bejagung Kidul, dan ada juga Mbah Asmoro Konti juga ada. Banyak sih wali-wali di sana itu. Masyhur di sana di Tuban. Kalau banyaknya bisa disebut kota ya? Kota lah. Kota Wali ya. Kota Bumi Wali, Tuban Bumi Wali. Kemungkinan berarti banyak juga pondok kan di sana. Di sana itu, ini bukan kok saya itu membangga-banggakan daerah saya atau kota saya ya. Di sana itu terkenal dengan pesantrennya. Jadi banyak pesantren yang besar, mulai dari Pondok Pesantren Langitan, Pondok Pesantren Sunan Bejagung yang terletak di Bejagung sana di daerah Tuban. Ada juga banyak pokoknya pesantren di Tuban itu banyak orang pintar. Maksudnya orang pintar tuh ya orang yang dari jebolan pondok pesantren. Dulu sebelum kesini dulu mondok di mana? Pernah mondok apa sekolah? Saya dulu mondok Kang Ali. Jadi saya dari mulai kecil itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Itu terletak di desa saya sendiri, yaitu Desa Mojo Malang. Letaknya Dusun Alastuwo. Itu di MI, namanya MI Tarbiyatul Atfal. Lah, mulai dari situ, mulai kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah lulus Kang Ali. Terus akhirnya saya dididik oleh mbah saya. Saya itu didoktrin sama mbah saya, kamu harus pondok. Pokoknya diiming-imingi pondok itu gini. Pondok itu cerminan hidup kamu. Ketika kamu mondok, di dalam pondok apa yang panjenengan lakukan, apa kamu bisa bermasyarakat dengan orang-orang pondok, itu cerminan entar kamu di masyarakat. Lah akhirnya saya itu tertarik. Akhirnya saya itu mondok di desa namanya Desa Bejagung, terletak di Tuban juga. Kalau saya kan Tuban di sebelah selatan, jadi perbatasan Bojonegoro, letaknya di daerah Parengan saya itu. Lah saya itu kalau bilang merantau ini kurang jauh.
Jadi saya itu mondok di desa Bejagung, yaitu pondok pesantren Sunan Bejagung. Sumailah Hadrati Bahyai Kiai Haji Abdul Matin Jawahir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pondok pesantren Sunan Bejagung itu diasuh oleh Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, lahir dan batinnya, dimudahkan rezekinya, dan diberikan nikmat Islam, iman, dan nikmat sehatul badan. Amin ya rabbal alamin. Saya itu teringat dawuhnya kiai saya, Kiai Haji Abdul Matin, ketika panjenengan berpidato atau panjenengan itu tausiah, selipkan kata-kata semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertancap di hati saya itu. Dulu itu saya juga belajar, Kang. Jadi saya itu mulai SMP sampai sekolah menengah ke atas itu saya mondok di pesantren Sunan Bejagung. Alhamdulillah diniyah saya itu juga lulus. Jadi mulai kitab alala tanalul ilma illa bisittatin saunbi ka'an majmu'iha bi bayani sampai sekolah yang terakhir. Di sana itu ada sekolah terakhir yaitu kelas 5 diniyah. Ngajinya itu alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musollian dan selanjutnya. Ya, yang penting pernah ngaji lah. Tapi saya masih berusaha kan untuk bisa mengimbangi lah. Karena saya dulu juga alhamdulillah sudah khatam alfiyah. Masalah paham atau tidak itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala dan saya sendiri. Gitu Kang. Jadi dulu saya itu mondok di Pondok Pesantren Sunan Bejagung itu selama 6 tahun Kang. Saya ngabdi mulai dari SMP. Dulu itu saya diajak teman sekaligus gus saya. Jadi saya itu ditarik menjadi abdi dalam. Jadi mulai dari dalam yang depan sampai tempat pembuangan sampah yang belakang itu saya itu nyapu Kang. Ngabdi saya itu nyapu. Jadi sebelum kan subuh di sana itu subuh ngaji tafsir Jalalain, lepas itu ngaji murotal, lepas itu piket. Lah saya itu ngabdinya itu mulai dari depan dalam sampai belakang sampai pembuangan sampah itu saya dan kawan-kawan saya 5 itu menyapu Kang. Jadi setiap hari mulai jam 6 sampai jam 7 pokoknya 1 jam sampai sama sore itu ngabdi saya di situ. Dan saya teringat sih di sana itu yang saya ingat-ingat itu ketika saya ngabdi nyapu dalam Kang. Di belakang itu ada kontainer isinya itu sampah-sampah dari santri. Nah di situ saya itu diajak teman saya untuk mengambil rosok Kang. Jadi saya ambil rosok, saya kumpulin. Lah uang dari hasil rosok itu bukan kok saya dan kawan-kawan uangnya itu tidak dibelikan jajan atau dibelikan air atau minum tak, tapi diberikan untuk membeli peralatan pondok. Kayak contoh mic yang dipakai di musola itu bukan kok saya mengungkit-ungkit, tapi itu didikan dari gus saya yang sangat mengena di hati saya itu kan. Gitu kan. Saya lulus mulai dari tahun 2020 dari corona. Saya itu lulusan corona. Akhirnya saya itu ingin sekali mondok di Lirboyo waktu itu. Lirboyo Kediri. Tetapi waktu itu corona lockdown disuruh di rumah. Akhirnya saya di rumah. Nah di situ saya mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa Kang. Dari mondok sampai di rumah itu saya itu Kang nganggur Kang 2 tahun. Jadi 2 tahun saya nganggur di rumah. Akhirnya saya itu kata kiai saya itu ketika kamu sudah ketika Raja Mulia, contoh Raja Mulia aja, ketika dia itu untuk mengasorkan bahasa yang di sini itu mengasorkan dirinya, merendahkan dirinya itu dengan cara
ya kayak ngerosok atau kayak dulu saya tuh jualan es di pinggir jalan. Itu bukan kok semata-mata saya itu mencari uang aslinya. Ini baru saya itu berbicara di podcast ini kan. Tapi saya itu berusaha untuk menjatuhkan di harga diri saya itu. Biar saya itu tidak merasa pintar, tidak untuk merasa cerdas atau berbangga hati ini loh saya gitu. Untuk untuk menghilangkan sifat sombong gitu loh kan. Akhirnya ketika itu saya itu ya namanya scroll YouTube kan. Akhirnya ikut dakwahnya Abah dari YouTube itu saya perhatikan, saya lihat kok adem di hati gitu. Karena beliau itu menunjukkan tentang kasih sayang kepada manusia dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak gini. Yang saya di benak saya itu kayak kata-kata ini. Ketika kamu dibenci, dicaci maki oleh orang, ketika kamu dibenci sama orang, jangan panjenengan membalas benci sama orang, tapi balaslah dengan kebaikan. Tidak urusan kamu itu dibenci sama orang, itu tidak urusan. Tapi yang paling terpenting ialah kita itu berbuat baik kepada orang lain. Jadi tugas kita itu hanya berbuat baik kepada orang lain. Meskipun orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita, itu tidak urusan. Lah, itu yang menjadi patokan saya pertama kali berminat di sini. Itu karena maklumat itu sangat menyentuh hati saya dan menyentuh pikiran saya. Ketika panjenengan harus baik, kata apa itu, kita harus baik kepada orang lain meskipun orang lain tidak baik kepada kita. Tugas kita itu berbuat baik kepada orang lain. Gitu Kang Ali. Dan juga dulu itu saya juga pernah mau ada dua pilihan Kang aslinya itu. Ini gimana ini? Pilihan. Maksudnya pilihan itu sebelum kesini? Sebelum kesini. Pilihannya apa? Pilihannya itu waktu itu kan saya itu suka dengan pokoknya tentang Tuhan, ketauhidan. Jadi dulu itu ada dua pilihan saya untuk mondok. Yang pertama di Gus Bahauddin Nur Salim dari Rembang. Nah, yang kedua Gus Samsudin dari Abah Samsudin. Nah, saya tuh pikir-pikir, mungkin ini kemalasan saya Kang ya. Berpikir itu waktu itu saya gini, ketika saya mondok di Gus Baha, itu kan saya harus menghafalkan kitab-kitab ini, menghafalkan Al-Qur'an terutamanya. Itu otak saya itu kayak kurang mampu lah bahasanya. Ini aslinya kok bukan kurang mampu, karena kemampuan itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya itu berusaha. Bisa atau tidak bisa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu saya itu berpikir, wah, ini saya pengen jadi wali lewat Abah Samsudin aja gitu. Karena dengan kesabarannya di Abah, dengan kesabaran beliau, dengan keikhlasan beliau menuntun orang-orang banyak untuk berbuat baik, itu sangat menyentuh hati saya. Ketika ada cacian, bulian, ketika pokoknya disakiti, Abah itu cuma sabar, sing tenan ojo nesuan mundak gelis tuwek. Lah, itu yang menjadikan saya itu tertarik. Mungkin saya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur Abah Samsudin. Jadi tentang kesabaran saya, tentang keikhlasan saya. Makanya saya itu tertarik berguru ke Abah Samsudin Jadab gitu. Karena kata guru saya itu, carilah guru itu yang bisa mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala Kang Ali. Jadi itu yang saya pondasikan dari sejak dulu. Jadi tauhid saya itu harus kencang gitu loh. Ya kayak syair di lagu-lagu orang dulu itu kan syairnya gini Kang Ali. Bentar, saya kok agak lupa. Katanya itu, tombo ati iku limo perkarane
kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima dzikir wangi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Jadi saya tuh tertarik dari lagu itu. Di Tombok Ati itu ada 5 perkara. Yang pertama itu maca Quran lan maknane. Jadi di sini itu dibelajarkan untuk istiqomah membaca Al-Qur'an. Kata Abah itu pondasinya di sini itu yang penting, yang pertama sholat jamaah, yang kedua habis sholat jamaah mengistiqomahkan sholawat. Terus yang kaping 3 yaitu membaca Al-Qur'an. Lah saya itu tertarik dari situ. Jadi syarat yang pertama dari Tombok Ati itu udah ada. Terus dilanjut dengan kaping pindho salat wengi lakonono. Dan di sini itu cara mendekatkan diri kepada Allah itu ya dengan melaksanakan sholat malam. Jadi mulai dari jam 1 malam itu kita diwajibkan untuk melakukan sholat malam. Yang pertama sholat taubah 2 rakaat, lepas itu sholat hajat 4 rakaat. Nah menurutku poin yang kedua ini udah terletak di Pondok Pesantren Nuswantoro itu. Terus kaping telu wong kang saleh kumpulono. Jadi Abah itu mengajarkan kita itu harus cinta kepada guru-guru, kepada ulama-ulama. Contoh ini kepada beliau Asy-Syaikh Mbah Maimun Zubair, kemudian Asy-Syaikh Al-Hajj Kiai Gus Maksum Jauhari, kemudian banyak-banyak tokoh-tokoh ulama yang dicintai oleh Abah kita Gus Samsudin Jadab. Jadi poin yang ketiga itu udah melekat di Pondok Pesantren Nuswantoro. Terus kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Di sini juga diajarkan untuk kita itu yang pertama harus melaksanakan puasa bila ruh, yaitu 41 hari, memakan sesuatu yang tidak bernyawa. Terus habis itu kita melaksanakan puasa ngerowot. Lah, cara mendekatkan diri seperti itu itulah yang saya itu pengen melaksanakan. Terus kaping 5 dzikir wengi ingkang suwe. Jadi juga kita itu di sini diajari setelah sholat malam kita zikir malam, terutama zikir Allah, 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 itu kita diajari di sini. Makanya pokoknya pondasi-pondasi yang ada di lirik syair Tombok Ati itu semuanya udah tertancapkan di Pondok Pesantren Nuswantoro, Kang Ali. Ya pastinya tentu semua itu mengena, Kang Ali. Karena pokoknya saya itu mencintai dengan ketauhidan, Kang Ali. Jadi apa makanya ada sih teman saya itu yang bertanya, awakmu kok wayem ki piye kuncine? Ya saya itu ikut dawuh dari Abah Samsudin Jadab, yaitu intinya yang pertama itu harus melaksanakan sholat. Kalau sholat kita itu tidak terjaga, maka kehidupan kita juga ambur-adur gitu. Kalau kita jaga sholat kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kehidupan kita. Yang pertama, terus yang kedua itu kita harus sabar.
Jadi ketika kita dicaci maki, diolok-olok oleh orang atau diejek sama orang, kita itu disuruh untuk sabar. Yang ketiga yaitu ikhlas. Jadi ikhlas ya ikhlas. Ikhlas itu nompo utawa nrimo. Jadi prinsip-prinsip yang dimaklumatkan oleh Abah Samsudin itu semua itu sangat mengena di hati saya. Jadi tentang kesabarannya, keikhlasannya, semua itu mengena Kang Ali. Jadi semua kegiatan beliau itu semua itu bermakrifat menurut saya. Jadi saya itu tertarik untuk datang ke pondok pesantren atau belajar di pondok pesantren Nuswantoro. Kan juga di Tuban itu kan banyak orang pintar, maksudnya ahli kitab, nahwu sorof dan lain-lain lah. Lah itu di desa saya itu ada yang kurang gitu. Kalau orang Jawa itu ilmu Jawanya itu kurang. Maksudnya belum ada yang mumpuni lah. Kayak gitu. Kayak ketika ada santet atau ada tuyul kayak gitu kan ada gitu. Lah saya itu berusaha untuk saya itu harus bisa. Karena dakwah itu semua itu harus berbeda gitu loh. Saya itu harus bisa gitu. Seperti Abah yang menolong orang dengan doa, dengan maunah beliau. Itu saya itu harus bisa di rumah gitu Kang Ali. Dulu kan saya itu kan mondok udah 6 tahun, itu kan ngaji kitab Kang Ali. Jadi ketika saya sendiri ya belajar tentang ilmu kitab, ilmu syariat, itu kayaknya saya itu merasa kurang kalau dengan kesombongan saya itu. Jadi saya itu untuk berusaha untuk merendahkan hati saya, menundukkan badan saya supaya tidak sombong. Itu semuanya itu menurut saya ada di beliau Gus Samsudin Jadab. Mulai dari kesabarannya, keikhlasan beliau itu. Saya itu tertarik dari situ. Jadi gimana saya kan di sini tuh juga diajarkan yang pertama tidak boleh masuk ikut ruqyah dulu sebelum kita itu ngabdi kepada tamu. Yang pertama membalikkan sendal di luar, kita menolong orang yang ingin berobat di sini, kayak pokoknya untuk memenuhi kebutuhan tamu-tamu gitu Kang Ali. Jadi menurut saya itu harus mengabdi gitu. Saya butuh ini. Saya itu butuh barokahnya beliau. Gitu Kang Ali. Semoga saya juga meminta doa kepada panjenengan sedoyo. Semoga saya diberikan diberikan kesehatan badan, kesehatan iman dan maupun sehatul badan. Gitu. Semoga saya itu diridhoi oleh orang tua saya dan diridhoi oleh guru-guru saya. Cukup sekian Kang Ali. Kalau saya ada tutur kata yang kurang pas, saya minta mohon sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.